Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumanto Lesmana Putra dengan NIM 12022101005. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan testing pada fitur checkout yang ada pada website e-commerce Luma. Nah, untuk preconditionnya itu merupakan yaitu seorang pembeli ingin melakukan pembelian tes yang ada pada web e-commerce Luma. Saat membuka aplikasi, pembeli tersebut melihat iklan yang bertuliskan beli 3 mendapatkan 4 dan juga berlaku untuk kelipatannya. Nah, di sini pembeli atau pelanggan tersebut juga mencoba untuk melakukan pembelian sebanyak 11 tes untuk memastikan apakah iklan tersebut benar. Nah, pada pengujian ini saya memiliki 5 kondisi. Nah, dari 5 kondisi ini maka dihitung menggunakan rumus N pangkat 2, maka di sini saya akan melakukan pengujian terhadap 32 test case. Bisa dilihat pada tabel test case 1 sampai juga test case 32. Nah, setelah saya membuat tabel test case-nya, kemudian saya melakukan konsolidasi, yaitu dengan menggabungkan tabel yang identik atau yang sama. Karena pada tabel sebelumnya terdapat beberapa test case yang sama, yang mungkin jika saya melakukan pengujian tersebut, mungkin tidak perlu dilakukan lagi karena sebelumnya sudah saya lakukan. Sehingga terdapat beberapa test case yang saya eliminasi. Tetapi ada juga test case yang tidak identik atau tidak sama. Tetapi pada test case tersebut tidak memenuhi kriteria pada precondition tadi. Di sini pada saat mengisi chart untuk checkout, di sini tidak mengisikan sehingga tidak mungkin untuk bisa dilakukan pengujian. Nah, baik. Kemudian saya akan melakukan pengujian terhadap 16 test case yang telah saya lakukan konsolidasi tadi. Nah, mungkin untuk test case pertama yaitu akan saya mulai dengan menambahkan 4 barang pada keranjang. Oke, nah di sini 4 dilihat bahwa diskonnya sebesar $22, yang berarti benar ya, beli 3 itu gratis 1, maka dapat 4. Di sini terlihat bahwa diskonnya itu 22.000. $22. Oke, di sini sudah mengisi address. Kemudian juga sudah shipping method sesuai dengan test case-nya. Kemudian juga action-nya di sini juga memilih cara pembayaran, oke, my billing and ship address. Kemudian kita lakukan order. Oke, nah bisa dilihat bahwa test case ini sesuai dengan harapan karena diskon sebelumnya juga sudah sesuai dengan harapan. Oke, mungkin bisa lanjut ke test case yang kedua. Di sini untuk test case 1 sampai 8-nya itu masih menggunakan kita melakukan setup 4 disk.
proses. Oke, apply. Oke, di test case yang kedua ini juga diskonnya sudah sesuai dan juga eh, sistem atau website ini juga berhasil menampilkan pembayaran berhasil dan itu juga sesuai dengan harapan tuh test case yang kedua. Selanjutnya test case yang ketiga kita melakukan pembelian 4 disk, kemudian mengisi shipping method, tetapi kita tidak melakukan pembayaran. Oke, di sini diskonnya juga sesuai. Oke, di sini actionnya kita akan mengisi ini shipping method. Nah, di sini kita tidak memilih pembayarannya. Nah, jika kita kita tidak bisa melakukan pembelian. Nah, berarti untuk test case-nya yaitu pada payment kita tidak melakukan pembayaran. Nah, berarti untuk test case yang ketiga ini masih sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Oke, baik. Selanjutnya test case yang keempat yaitu menambahkan dan juga mengisi shipping-nya tetapi kita tidak melakukan pembayaran. Nah, bisa kita lihat pada sebelumnya itu tidak melakukan pembayaran saja, itu tidak bisa melakukan pembelian. Berarti bisa dipastikan bahwa test case yang keempat ini tidak bisa melakukan pembelian. Begitu juga untuk test case kelima, 6, 7, dan juga 8. Bahwa bisa kita lihat bahwa kita tidak mengisi shipping methodnya. Oke, untuk itu mari kita coba ke test case yang kelima yaitu tidak mengisi shipping method. Oke, untuk test case yang kelima ini masih tidak ada kesalahan pada diskon. Sistem masih menampilkan kalkulasi diskon yang benar. Oke, di sini kita new address. Nah, jika kita tidak mengisi shipping address-nya, maka kita tidak bisa melakukan atau melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, bisa dilihat bahwa kita itu diwajibkan untuk mengisi file yang tersedia. Oke. Nah, sampai di test case kelima ini masih sesuai dengan yang diharapkan oleh penguji. Di mana di sini bahwa shipping method itu no. Sehingga prosesnya tidak bisa dilanjutkan. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung ke condition yang ke-9. Maksud saya test case yang ke-9. Nah, di test case yang ke-9 ini kita akan melakukan pembelian disk yaitu sebanyak 11 disk. Oke, untuk test case-nya yaitu kita menjalankan seluruh kondisinya dengan
dengan dijalankan sepenuhnya. Oke, baik. Sebelum itu, saya mencoba untuk melakukan, untuk melihat apakah benar bahwa, kelipatannya itu masih masih mendapatkan diskon. Nah, tadi 4 itu mendapatkan, diskon sebanyak $22 yang berarti satu TIS. Nah, bisa dilihat. Oke, nah kita akan mencoba 8 buah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa $44, berarti kelipatannya itu masih mendapatkan diskon. Berarti kita membeli 6 baju mendapatkan diskon, gratis 2 baju. Kemudian kita akan mencoba 11. Nah, pada saat saya, melakukan pengujian dengan membeli 11 baju, itu diskonnya menjadi, begitu besar, yaitu sekitar $83,60. Eee, Seharusnya jika itu, masih kita masih melakukan pembelian 3 baju, itu seharusnya masih $44. Tetapi di sini, terjadi peningkatan diskon yang sangat besar, yang bisa mengakibatkan kerugian dari, e-commerce ini karena, kelipatan yang tadinya itu sepertinya ada kesalahan penghitungan. Oke, kita coba saja untuk, melakukan order. Oke, di sini kita telah mengisi, kemudian memilih shipping method, kemudian kita lanjut. Nah, bisa dilihat di sini bahwa, diskonnya itu $83. Sementara kalau kelipatannya tadi yang 8 itu masih $44. Oke, kita coba isi coupon code. Nah, di sini saya memasukkan, diskon code yang salah. Ternyata jika kita memasukkan diskon code yang salah, ternyata hasilnya tidak valid. Kemudian, oke, kita order. Nah, kita bisa melakukan order. eh, kita telah berhasil melakukan pemesanan, tetapi pada diskon tadi itu masih terjadi kesalahan kalkulasi diskonnya. Oke, ini untuk test case yang ke-9, ini berarti tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Yang seharusnya diskonnya itu masih sebesar $44 karena belum terjadi kelipatan. Tetapi malah diskonnya itu menjadi lebih besar, yaitu $83,60. Oke, kita coba untuk test case yang ke-10. Ini kita mencoba lagi apakah masih sama atau tidak. Oke, nah, setelah kita lakukan pengujian terhadap test case selanjutnya, ternyata masih atau benar bahwa diskon ini terdapat kesalahan. Oke, kita proses aja untuk check out-nya.
Nah, di sini masih salah ya, masih tidak sesuai dengan eh, ekspektasi atau harapan penguji. Nah, kita masih bisa melakukan order walaupun ada kesalahan di diskonnya, yaitu pengkalkulasiannya itu tidak sesuai. Oke. Oke, baik. Untuk test case 11 sampai test case 16 itu sama seperti test case 3 dengan test case 8. Jadi pasti hasilnya bakalan sama karena telah kita lakukan juga di pengujian di test case sebelumnya. Oke, jadi selanjutnya dari hasil temuan ini terdapat defect yang saya temukan, yaitu pada tes ke-9 dan juga tes ke-10. Untuk tes ke-9 itu hasil pengujian tidak sesuai dengan harapan. Terdapat kesalahan sistem pada saat melakukan pembelian TIS dengan quantity 11 yang seharusnya menampilkan diskon sebesar $44, tetapi outputnya menampilkan $83. Begitu juga dengan tes ke-10, kita melakukan pembelian TIS dengan quantity 11 yang seharusnya menampilkan diskon sebesar $44, tetapi outputnya hanya menampilkan $83,60. Nah, dari hasil analisis yang dilakukan pada pengujian 16 test case, maka dapat dilihat bahwa terdapat 2 test case yang mengalami defect ketika pembeli melakukan pembelian TIS dengan quantity sebanyak 11. Nah, dari analisa temuan ini, saya menyimpulkan bahwa defect ini berada pada kriteria minor, sehingga perlu dilakukan perbaikan pada versi berikutnya. Oke, mungkin sekian hasil video saya mengenai eh, pengujian pada fitur checkout yang ada pada website e-commerce Luma. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.